Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agita Lovika dari Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengisi lampiran form 17714 PPh kurang atau lebih bayar dan penghitungan angsuran PPh pasal 25 dan juga pembuatan surat setoran pajak. Untuk yang pertama yaitu pengisian lampiran 1771 lampiran 4 itu kita dapat buka SPT PPh, lalu kita klik bagian lampiran. Nah, di sini ada formulir 17714 yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu kita buka. Nah, di sini di dalam lampiran ini terdapat dua halaman, yaitu yang pertama penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang kedua yaitu penghasilan yang bukan objek pajak. Di lampiran 1771 halaman 4 ini, halaman 1 ini di lampiran 4 kita dapat lihat di soal apa aja penghasilan final perusahaan. Nah, di sini ada bunga deposito 120 juta. Maka kita dapat masukkan senilai 120 juta ke dalam ISPT. Lalu untuk tarifnya juga kita mengisi manual ya. Tarif untuk bunga deposito itu adalah 20%. Nah, tertera langsung PPh terutang secara otomatis. Untuk halaman 2, karena perusahaan tidak mempunyai penghasilan yang bukan objek pajak, maka ini dapat tidak usah diisi. Lalu dapat kita langsung simpan. Lalu setelah kita sudah menyimpan, kita dapat langsung close atau tutup. Nah, setelah kita sudah mengisi pengisian lampiran formulir 4, kita dapat langsung mengisi di lampiran khusus yaitu penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Di sini dapat kita tambah atau ubah. Nah, di sini tertera sebentar. Maaf, tadi terjadi kesalahan untuk di tahun pajaknya. Pada saat saya menambah atau mengubah laba rugi atau labanya, dia keterangan tahun tidak sesuai, yaitu 2008. Maka dari itu saya close lagi dan saya ubah lagi, baru tahunnya sesuai dengan jangka waktu, yaitu tahun 2018. Dari tahun 2018 sesuai jangka waktunya, dimulai di tahun 2013. Begitu. Setelah bagaimana kita tahu rugi atau labanya, kita dapat lihat lagi di soal. Di keterangan soal juga tertulis untuk ini informasi lainnya. Dia merugi. Ini kita minimize dulu. Kita minimize dulu. Lampiran khusus. Di sini dapat kita langsung isi. Sumber data kita mesti lihat juga ya, dia itu rugi SPT atau SKP. Sesuai yang ada keterangan, jangan sampai salah tulis, jangan sampai salah input. Lalu nilainya kita input langsung. 2, 3, 4, 5.
Nah, untuk kompensasi kerugian sudah dipastikan, nominalnya itu sesuai yang ada pada perusahaan, tidak boleh salah, dan sumber datanya juga harus benar. Kita harus melihat keterangan di perusahaan ini SPT atau SKP gitu. Bila sudah selesai, kita dapat langsung simpan. Nah, data berhasil disimpan secara otomatis, sudah masuk ke dalam ISPT dan simpan lagi. Maaf terjadi kesalahan, saya tidak membaca keterangan rugi atau labanya. Di sini kalau misalnya ada rugi, kita bisa menambah tanda minus di depan nominal, yaitu nanti dia akan berbentuk kurung. Lalu kalau misalnya ada keuntungan, tidak usah diubah sama sekali, karena ini ada di tahun 2013, 15 dan 16 rugi, maka kita dapat membuat angka minus di depannya. Lalu dapat kita simpan. Lalu oke. Selesai. Lalu simpan lagi. Sudah. Kita dapat close. Maaf, ini jadi ketutup. Kita buka lagi di aplikasinya sebentar. Selanjutnya, setelah kita sudah mengisi di bagian kompensasi kerugian, kita dapat lanjut ke daftar kredit pajak luar negeri. Di sini kita tetap buka lampiran khusus lagi, lalu kita pilih kredit pajak luar negeri, lalu kita pilih baru. Nah, di sini kita nama pemotong tidak ada, kita dapat mengisi kita dapat mengklik bagian titik-titik ini, kita buka, lalu kita pilih baru. Nah, di sini itu kita langsung saja buka di lampiran khusus tadi, kredit pajak luar negeri, baru. Nah, di sini kita dapat melihat di soal. Di soal untuk mengenai kredit pajak luar negeri, yaitu dari Thailand. Pilih baru, lalu kita dapat tulis di sini, yaitu dari bukan PT ya, karena luar negeri, yaitu dari XBC International Corp. Alamat pemotong dia di Bangkok, Thailand. Simpan. Jenis penghasilan
di soal kita dapat lihat yaitu berupa dividen. Mata uangnya itu dia baht. Jumlah falasnya kita lihat yaitu dia senilai 1,470 721. Lalu bila sudah diisi, kita dapat ini pada tanggal Desember 31, 2017. Sebentar. Maksud saya 2018. Lalu lanjut di kursnya, yaitu dia lihat di soal itu senilai 441,96. Jumlah neto langsung keluar. Untuk pajak terutangnya itu adalah sebesar dia dikali 20%, yaitu dapat kita lihat, coba ya. Yaitu senilai 294,14420. Maka langsung sudah terisi pajak terutang secara otomatis. Namun di sini yang kita harus pertanyakan adalah kredit pajaknya itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahui kredit pajak yang pasti? Yaitu kita harus menghitung dulu dengan sistem yang ada di perpajakan Indonesia, sistem perpajakan Indonesia, yaitu PPh 24. Yaitu dengan cara kita buka dulu Excel. Yang pertama yang harus diketahui adalah penghasilan dalam negerinya itu sendiri. Penghasilan dalam negeri dapat kita ketahui dari sini, yaitu komersialnya. Dari yang sudah kita buat rekonsiliasi fiskal, lalu habis penghasilan dalam negeri kita dapat lihat juga kompensasi yang sudah kita buat tadi. Kompensasinya senilai 2105. Lalu setelah kita sudah mengetahui kompensasi, kita dapat mengetahui PKP-nya berapa. PKP-nya itu adalah hasil pengurangan penghasilan dalam negeri dikurang kompensasi. Lalu setelah kita sudah mendapatkan PKP, kita mengetahui juga PPh terutangnya. PPh terutang yaitu dari PKP kita kali 25%, yaitu tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Setelah PPh terutangnya sudah keluar, maka kita dapat menghitung PPh 24 itu sendiri ya. PPh 24 itu sendiri penghitungannya adalah dari penghasilan luar negeri, yaitu
kita lihat di soal. Penyertaannya 650 juta, yaitu kita tulis 650 juta. Terus kita bagi PKP, lalu kita kali PPH. Nah, di sini telah keluar PPH 24-nya itu sebesar 162.500.000. Mana tadi? Namun di pajak terutang yang sudah ada di ISPT, di penghitungan ISPT, yaitu sebesar 129.999.971 rupiah. Maka dari itu kita sudah jelas terlihat jauh PPH 24 hasil penghitungan kita sama di ISPT. Maka yang dipakai adalah yang kecil, yaitu sebesar 129 juta yang ada di ISPT. Nah, di sini konfirmasi dia tidak bisa angkanya itu nggak bisa sama. Dia bilang harus lebih kecil dari pajak terutang. Karena mungkin dengan aturan yang berlaku ya, aturan berlaku yang PPH 24 emang tidak bisa, PPH 24 yang kita hitung emang tidak bisa, tapi namun hasilnya itu kan 129.999.971 itu sama ya. Maka di sini juga mungkin harus ada perbaikan, yaitu emang yang kecil itu yang hasil di ISPT-nya setidaknya untuk mengisi yang ada di ISPT itu diperbolehkan sesuai yang sudah dihitung di ISPT. Namun ini kita tidak apa-apa, kita kurangin saja Rp1 jadi 970 rupiah, lalu kita simpan. Data bersimpan. Untuk rekam baru tidak, karena emang cuman satu saja ya yang ada di soal. Tutup. Nah, bila sudah selesai kita lanjut lagi. Lanjut, kita langsung ke SPT PPH wajib pajak badan. Di sini kita lihat lagi di soal, keterangannya seperti apa. Nih, di sini di ISPT dia mempertanyakan apakah pembukuan ini diaudit apa tidak. Dari keterangan soal sudah tertulis bahwa laporan keuangan tidak diaudit, maka kita dapat langsung menulis tidak diaudit. Bila tidak diaudit, maka untuk pengisian yang ada nama kantor akuntan publik dan NPWP dan segala macamnya ini tidak usah kita isi. Kita langsung saja ke nama kantor konsultan pajak. Nama kantor konsultan pajak, coba kita copy ya. NPWP-nya. Nama konsultan pajaknya, nama konsultan pajak Johan Utomo. Lalu langsung kita simpan. Lanjut kita isi di bagian selanjutnya. Untuk di bagian 2 atau bagian AC,
Di sini sebagian keterangan sudah diisi otomatis ya, karena hasil kita sudah mengisi di awal, di video-video awal kan juga kita sudah mengisi ISPT, maka hasilnya akan keluar juga di sini. Nah, yang perlu diubah adalah itu di bagian nomor 4, yaitu PPh terutang. Bagian 4 ini karena di sini kan ada keterangannya, dia PPh terutang itu ada 3 jenis tarif. Tarif PPh pasal 17 itu digunakan untuk tarif normal. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B itu yang di bagian B itu adalah untuk perseroan terbatas atau yang minimal minimal penyertaan sahamnya itu 40%. Nah, di sini yaitu tarif pasal 31E adalah tarif yang untuk badan yang mendapatkan fasilitas gitu, yang memiliki omset di bawah 50 miliar. Karena perusahaan ini memiliki omset di bawah 50 miliar, maka dia bisa mendapatkan tarif PPh pasal 31E berikut gitu. Jadi karena ini salah di awal, bukan salah sih, maksudnya kita harus mengubah dulu. Kita sesuaikan tarif perusahaan itu menggunakan tarif apa gitu. Di sini kita pilih tarif pasal 31E. Lalu kita lihat koreksi penghitungannya di koreksi fiskal. Nah, sekarang saya ingin melakukan penghitungan di mengenai tarif PPh pasal 31E ini. Di sini saya sudah buka Excel-nya. Nah, pertama-tama untuk menghitung dengan ketentuan pasal 31E itu adalah kita harus mengetahui omset penjualannya. Omset penjualan, yaitu dapat kita lihat di koreksi fiskal kita, yaitu sebesar 46.617.989.000 rupiah. Kita langsung input saja. Setelah kita mengisi omset penjualan, kita selanjutnya penghasilan lainnya. Yang kita masukkan sebagai penambah. Penghasilan lainnya dapat kita lihat di sini, penghasilan dari luar usaha. Itu kita jumlahkan saja semuanya. Sudah dapat senilai 2 miliar. Setelah kita sudah menemukan penghasilan lainnya, kita dapat melihat totalnya, yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, sebesar 48.637.000.000. Dari sini kita dapat mengetahui lagi berapa PKP-nya dari hasil. PKP ini sudah diketahui dari awal ya, dari penghitungan PPh 24. Langsung kita input aja di sini. Nah, setelah kita mengisi PKP, kita dapat menghitung PPh terutang dengan fasilitas. Sini kita tulis saja terutang dalam kurung fasilitas. Cara menghitung PPh terutang yang menggunakan fasilitas itu adalah, yang pertama kita mesti ketahui dulu berapa maksimal nominal yang dikenakan fasilitas. Nominal yang dikenakan fasilitas itu senilai 4,8 miliar. Untuk PPh terutang yang mendapatkan fasilitas tadi saya sudah ucapkan, yaitu 4,8 miliar. Lalu kita dapat membaginya dengan jumlah semua penghasilan yang ada. Ini senilai 48 miliar. Enter.
Nah, untuk pengalinya yaitu PKP itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan PPh terutang fasilitas. Yang pertama adalah 4,8 miliar kita bagi dengan dengan semua jumlah penghasilan, lalu kita kali dengan dengan PKP yaitu 5 miliar. Nah, tarifnya itu adalah karena fasilitas kita dapat kali 50%. Lalu kita kali lagi dengan tarif yang normal yaitu 25%. Hasilnya sudah keluar, yaitu untuk mendapatkan fasilitas sebesar 73 juta. Nah, kita di sini juga menghitung PPh terutang tidak mendapatkan fasilitas. Yang pertama itu caranya sama. Namun nominalnya yang berbeda. Nominalnya itu yang pertama adalah 48 miliar ini kita kurangi dahulu dengan yang sudah mendapatkan fasilitas yaitu 4,8 miliar. Hasilnya keluar. Lalu kita dapat pembagian juga. Dapat kita membagikan dengan nominal yang sama yaitu penjumlahan omset. Lalu kita kali dengan PKP yang sama. Namun di sini yang berbeda adalah tarifnya. Tarifnya di sini tidak ada 50%, namun langsung kita kali 25%. Hasil sudah keluar. Nah, dari dua penghitungan ini kita jumlahkan. Nah, ini yang dapat kita masukkan ke dalam ISPT. Lalu kita lihat di ISPT, ini dapat kita ubah. Maaf tadi kepencet ketutup. Tidak bisa di copy paste ya. Coba kita isi aja langsung. Satu 416 Nah, setelah ini lanjut kita dapat simpan. Sekarang kita di bagian C dan D. Bagian C dan D ini adalah kredit pajak. Kredit pajak PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan, dan STP PPh pasal 25 hanya pokok saja. Nah, ini kita dapat lihat lagi di soal, di keterangan laporan keuangan kalian. Nah,
Nah, di sini itu terdapat data pembayaran pajak pasal 25 dengan rincian tiap bulannya sampai dari Januari sampai Desember. Dari Januari sampai Desember. Mana ya tadi? Nah, ini kita dapat hitung, ini kita dapat jumlahkan saja semuanya. Saya pindahkan ke Excel. Nah, dari sini kita dapat mengetahui totalnya. Senilai 168 juta. Lalu kita pindahkan. Nah, untuk STP PPh pasal 25 kita lihat lagi di soal. Di sini dia mengalami tagihan sebesar 36 juta. Itu pokok pajaknya. Nah, yang kita masukkan hanya pokok pajaknya ya. Sanksi administrasi tidak usah kita masukkan, yaitu sebesar 36 juta. Kita input lagi. Nah, bila sudah otomatis terisi, kita dapat simpan. Kita lanjut ke bagian yang lampiran bagian E dan G. Di sini adalah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, di sini kita dapat diminta untuk mengetahui angsuran PPh 25 tahun berjalan. Di sini saya akan melakukan penghitungan. Yang pertama-tama adalah untuk melakukan penghitungan angsuran. Yang harus kita ketahui adalah laba fiskal yang teratur. Coba ya, kita tulis. Yang pertama adalah kita melihat dulu laba fiskal teraturnya. Laba fiskal, yang pertama kita tahu laba fiskalnya dulu. Laba fiskal dapat kita ketahui dari hasil penghitungan rekonsiliasi kita. Lalu dari sini kita harus mengurangi penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan tidak teraturnya senilai yaitu laba selisih kurs, karena dia itu penghasilan yang tidak ada di tiap tahunnya. Jadi kita harus meng-cut itu. Hasilnya adalah senilai 6.543.117.000. Dari sini kita harus menghitung dasar penghitungannya itu sendiri. Dasar penghitungannya itu juga ditanyakan di sini, yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Kita cek dulu. Di sini yang menjadi dasar penghitungan angsuran adalah jumlah semua penghasilan yang ada, yaitu omset penjualan dan penghasilan lainnya, yaitu ini, dikurang sama penghasilan yang tidak teratur tadi. Nah, ketemu hasilnya 47 miliar. Setelah kita sudah menemukan penghasilan tidak teratur, setelah kita menemukan dasar penghitungannya,
Lalu setelah kita sudah menemukan dasar penghitungannya, kita dapat menghitung angsuran tersebut. Nah, caranya yaitu dengan fasilitas yaitu 4,8 miliar. Kita cara penghitungannya sama ya untuk penghitungan pasal 31E, tapi di sini yang berbeda hanya nominalnya saja. Lalu kita masukkan, kita bagi dengan dasar penghitungan, lalu kita kali dengan penghasilan yang teratur, begitu. Nah, untuk penghitungan fasilitas, yang dengan fasilitas kita dapat lihat dia dikenakan tarif 50%, lalu dikali lagi dengan tarif 25%. Sama aja penghitungannya, tapi hanya yang berbeda di nominalnya. Sudah keluar. Nah, terus kita menghitung yang tidak dengan fasilitas. Tidak dengan fasilitas yaitu selisih dari ini. Terus dibagi dengan yang sama nominalnya yaitu dasar penghitungannya, lalu dikali dengan penghasilan teratur. Dengan hanya penghitungan yaitu tarifnya 25% saja. Nah, bila sudah menemukan kedua penghitungan tersebut, kita dapat totalkan. Nah, totalnya sudah keluar. Kita lanjut isi ISPT. Penghasilan yang menjadi dasar angsuran. Nah, penghasilan menjadi dasar angsuran itu kita sudah isi ya tadi, sudah kita hitung. Lalu sudah keluar. Di sini dapat kita isi lagi. Lanjut, yaitu kita isi dengan PPh yang sudah dihitung. Kita ubah. Lalu di sini kredit pajak tahun pajak lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini kita lihat di bagian A huruf C. Kita copy saja. Nah, bila sudah keluar, maka untuk pengisian bagian E dan G sudah selesai. Di bagian H ini adalah keterangan-keterangan lampiran yang mana saja yang sudah kita buat.
dan kita pastikan lagi sesuai sama yang kita butuhkan. Bila sudah dipastikan sudah benar dengan tanggal lapor yang juga sudah benar, maka kita dapat simpan. Setelah ini kita akan membuat surat setoran pajak. Nah, caranya untuk membuat SSP adalah kita pertama-tama buka SPT PPH dulu, lalu daftar surat setoran pajak. Nah, di sini kita langsung dapat pilih baru ya. Pilih baru dengan sesuaiin lagi kode MAP dan kode jenis setoran yaitu 200 karena ini tahunan PPH badan. Nah, untuk NTPN-nya ini kita tidak bisa mengetik, tapi kita bisa nge-copy paste. Jadi kalau misalnya emang sudah ada NTPN-nya, lebih baik kita isi dulu di tempat lain, di Notepad atau di Excel atau di Word, lalu kita tinggal copy paste. Nah, ini NTPN ini sudah dipastikan 16 digit berupa angka dan huruf. Dan jumlah pembayaran itu sendiri kita sesuaikan dengan jumlah total yang terutang, yaitu 385 juta 389.716. Bila sudah dilakukan, ini untuk tanggalnya terserah dan bebas ya. Tidak. Nah, bila sudah dibuat SSP-nya. Oh ya, untuk tanggal tadi ya tanggal sesuai kalian setor. Kalau tanggal 12 ya kalian tulis tanggal 12. Jadi sesuai yang kalian setor pada tanggal berapa. Bila sudah selesai kita dapat tutup. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton.